Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 301 masih berbicara mengenai al-ismul mausul bagian 10. Isim mausul yang kita bahas pada edisi ini adalah alladzina. Alladzina. Ya. Sebelumnya allataini, sebelumnya lagi allatani, sebelumnya lagi alladzaini, sebelumnya lagi alladzani, sebelumnya allati, sebelumnya alladzi. Oke, poin satu ini seharusnya muncul di sini ya, muncul sebelum contoh-contoh ini. Alladzina digunakan untuk al-jam'ul aqil. Al-jam'ul aqil adalah jamak berakal, jamak berakal, bukan jamak tidak berakal. Isim mausul yang digunakan untuk jamak tidak berakal adalah allati. Oleh karena jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Kemudian muzakkar, muzakkar itu laki-laki dan i'rabnya itu marfu, mansub maupun majrur. Ya. Jadi alladzina itu merupakan isim yang mabni. Oleh karena bentuk marfu'nya sama dengan bentuk mansubnya, sama dengan bentuk majrurnya, yaitu alladzina. Dengan kata lain, isim alladzina itu tidak mengalami perubahan harokat huruf akhir. Contoh, ya, sekali lagi diingatkan, alladzina itu mengandung makna yang, ya, yang untuk kata benda jamak laki-laki, berakal. Contoh, at-tullabu alladzina yaqra'una al-Qur'ana min Amerika. Jadi kata benda sebelum alladzina atau sabiq atau antecedent adalah at-tullabu. At-tullabu itu jamak dari talibun. Nah, ini jamak berakal ini, jamak berakal laki-laki. At-tullabu, pelajar-pelajar itu, pelajar-pelajar itu, pelajar-pelajar yang mana? Pelajar-pelajar alladzina yang yaqra'una al-Qur'ana, yang sedang membaca Al-Qur'an. Ada apa dengan pelajar-pelajar yang sedang membaca Al-Qur'an? Pelajar-pelajar yang sedang membaca Al-Qur'an itu min Amerika, berasal dari Amerika. Jadi min Amerika itu merupakan khabar dari at-tullabu. At-tullabu itu jamak, kemudian tidak berakal, ya. Oleh karena itu isim mausul yang digunakan alladzina, alladzina. Kemudian yaqra'unal Qur'ana itu merupakan silah mausul. Ya, dalam hal ini jumlah fi'liyah yang melengkapi makna alladzina. Sebab alladzina tanpa silah mausul, isim mausul tanpa silah mausul, yaqra'unal Qur'ana itu tidak mempunyai makna yang jelas. Ya, kalau alladzina saja, ini pelajar-pelajar yang nggak jelas maknanya. Nah, dia harus dilengkapi dengan silah mausul yang dalam hal ini jumlah fi'liyah. Yaqra'unal Qur'ana, yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian khabarnya min Amerika, berasal dari Amerika. Jadi yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah at-tullabu, pelajar-pelajar laki-laki itu. Ada apa dengan pelajar laki-laki itu? Min Amerika, berasal dari Amerika. Pelajar-pelajar laki-laki yang mana itu? Yang berasal dari Amerika itu yang yaqra'unal Qur'ana, yang sedang membaca Al-Quran. Jadi yaqra'unal Qur'ana itu dinamakan apa? Silah mausul. Ingat, silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul. Nah, dalam hal ini kata ganti orang ketiga
yang mengacu pada alladzina itu waw. Nama apa ini? Waw jamaah, ya. Waw jamaah. Waw jamaah laki-laki. Ini semakna dengan hum, mereka, ya. Oke. Jadi persyaratan yang terkait dengan isim mausul sudah dipenuhi. Ya, sudah dipenuhi. Dia punya silah mausul. Di silah mausul itu ada kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul. Kata ganti orang ketiga itu disebut roja' atau aid, ya. Aid. Oke, nomor 2, salamtu ala tullabi alladzina min Amerika. Ya. Saya mengucapkan salam kepada pelajar-pelajar laki-laki yang berasal dari Amerika, ya. Coba perhatikan silah mausul. Silah mausul adalah min Amerika, al-jar wal majrur, ya. Sedangkan di contoh nomor 1, silah mausulnya itu yaqra'un al-Qur'ana, jumlah fi'liyah. Ingat, yang berperan sebagai silah mausul adalah kalimat baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, dan al-jar wal majrur, kemudian zorfi, ya, perasa zorfi. Saya mengucapkan salam kepada pelajar-pelajar yang berasal dari Amerika. Ini jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Salam itu fi'ilnya, kata kerjanya. Kemudian tu itu fa'ilnya. Tu itu fa'ilnya. Ala tullabi, ini al-jar wal majrur. Baru al-tullabi itu dijelaskan oleh alladzina. Alladzina yang berasal dari Amerika. Sedangkan kalimat pertama ini kalimat ismiyah. Al-tullabu itu mubtada, kemudian min Amerika itu khabar. Kalimat kedua itu jumlah fi'liyah. Salam itu fa'il, tu itu salam itu fi'il, tu itu fa'il, ya. Kemudian contoh terakhir, sa'atu tullaba alladzina ma'akum. Ini jumlah fi'liyah juga. Saya membantu. Jadi fi'ilnya itu sa'ada, fa'ilnya itu tu, ya. Jadi konstruksinya fi'il fa'il, berarti jumlah fi'liyah. Saya membantu siapa? Al-tullaba. Al-tullaba itu maf'ulun bih atau objek. Oleh karena itu dia harus mansub, ya. Tulab yang mana yang saya bantu itu? Tulab yang itu, yang ma'akum itu, yang bersama kamu itu. Itu dulu saya bantu. Satu ini fil madhi, ya. Sa'atu tullaba alladzina ma'akum. Begitu. Sekarang coba kita lihat kata benda sebelum alladzina. Contoh pertama, kata benda sebelum alladzina at-tullabu. At-tullabu. Dia berakhir dengan dhammah. Mengapa? Oleh karena dia mubtada. Mubtada itu marfu, ya. Ini jumlah ismiyah. Kemudian dalam contoh kedua, kata benda atau apa sabiq atau antecedent sebelum alladzina itu at-tullabi. Kenapa at-tullabi? Oleh karena dia didahului oleh partikel jar ala. Di sini at-tullabu oleh karena dia berperan sebagai mubtada. Kemudian pada contoh terakhir, sa'atu tullabah. Jadi kata benda atau sabiq sebelum isim mausul itu berharokat akhir fathah. Mengapa? Oleh karena dia maf'ulun bih. Oleh karena dia objek. Nah, jadi coba perhatikan sabiqnya atau antecedentnya, marfu, mansub, kemudian marfu, majrur, mansub. Marfu karena mubtada, ini majrur karena didahului oleh ala harful jar, kemudian ini mansub oleh karena maf'ulun bih atau objek, ya, atau objek. Kemudian apapun i'rab sabiqnya, at-tullabu, at-tullabi atau at-tullaba, isim mausul yang digunakan sama, alladzina, 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 alladzina. Mengapa begitu? Oleh karena alladzina itu digunakan untuk marfu, mansub maupun majrur. Dia merupakan isim yang mabni,
isim yang mabni. Sekarang coba kita silah mausul. Contoh satu, silah mausulnya yaqra'unal Qur'ana. Jadi silah mausul itu kalimat atau frasa setelah isim mausul ya. Jadi mereka membaca Al-Qur'an. Kemudian contoh nomor dua, silah mausulnya min amrika. Min amrika itu al-jar wal majrur. Ya, contoh terakhir silah mausulnya ma'akum. Ma'akum, ma'a itu zaraf, kemudian diikuti oleh kum, ya, diikuti oleh kum. Jadi kita lihat silah mausul itu bisa jumlah fi'liyah, bisa al-jar wal majrur, bisa prasa zorfi, Apalagi yang perlu kita perhatikan? Coba kita lihat aid. Sebelumnya sudah dijelaskan, apabila yang berperan sebagai silah mausul itu prasa zorfi seperti ini, atau prasa al-jar wal majrur seperti ini, di situ tidak ada aid, tidak ada roji', tidak ada kata ganti orang ketiga yang kembali kepada isim mausul. Tetapi apabila yang berperan sebagai silah mausul itu jumlah fi'liyah seperti ini, harus ada aid, harus ada kata ganti orang ketiga yang kembali ke alladzina. Dalam hal ini kata ganti orang ketiga itu waw. Waw ya. Waw itu semakna dengan hum. Ya. Dia mengacu pada alladzina. Baik, mengacu pada alladzina. Tapi kalau jar wal majrur maupun prasa dzarfi itu tidak ada aid itu. Oke, berdasarkan itu mari kita kerjakan ini latihan ini ada 5 kalimat yang harus kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Kemudian ini kalimat ini sudah saya garis bawahi, ada yang digaris bawahi di bawah. Ini digaris bawahi, digaris atasi ini ya. Garisnya ada di atas ya. Ini di atas. Yang di atas itu subjek maupun predikat ya, mubtada maupun khabar. Pria-pria yang di bawah pohon itu petani-petani kaya. Subjeknya itu apa? Pria-pria, itu mubtada. Ada apa dengan pria-pria itu? Oh, pria-pria itu petani-petani kaya, itu khabar ya. Pria-pria yang mana? Yang petani-petani kaya itu pria-pria yang di bawah pohon itu. Ya, pria-pria yang di bawah pohon itu. Dengan demikian yang itu isim mausul di bawah pohon itu silah mausul. Yang berperan sebagai silah mausul adalah prasa zorfi. Oleh karena di bawah itu zorof ya. Di bawah itu tahta ya. Zorof itu berakhir dengan fathah ya, tahta. Jadi pria-pria yang di bawah pohon itu petani-petani kaya. Mari kita ini kan. Ini coba lihat, pria-pria dia punya 2 fungsi. Yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai apa? Sebagai sabiq. Dia sebagai mubtada oleh karena dia merupakan pokok pembicaraan. Dia sebagai sabiq atau antecedent oleh karena dia terletak sebelum isim mausul. Ya, sabiq itu harus beralif lam, harus ma'rifah ya. Kemudian mubtada juga harus ma'rifah. Jadi pria-pria itu bentuk jamak dari pria. Pria itu rajulun. Pria-pria itu rijalun. Jadi pria-pria itu ar-rijalu. Kenapa dia berakhir dengan dhammah? Oleh karena dia mubtada. Mubtada itu harus marfu. Ar-rijalu itu jamak taksir. Jamak taksir itu marfu dengan dhammah ya. Kenapa dia beralif lam? Dia beralif lam oleh karena dia mubtada. Ya, mubtada pada dasarnya ma'rifah. Kemudian oleh karena dia sabiq antecedent,
oleh karena dia merupakan kata sebelum isim mausul. Apa isim mausulnya? Apa yangnya? Nah, ini jamak berakal ya. Kemudian ini laki-laki, ya, ini laki-laki. Oleh karena itu antecedennya itu, oleh karena isim mausulnya itu alladzina. Jadi ar-rijalu alladzina. Setelah alladzina itu silah mausul. Yang apa? Yang di bawah pohon itu. Di bawah itu tahta. Ini zaraf ini. Tahta syajarati, pohon. Tahta syajarati. Ada apa dengan ar-rijalu alladzina tahta syajarati? Itu petani-petani kaya. Berarti kita masuki wilayah khabar ya. Petani itu fallahun. Petani-petani itu jamak muzakkar salim. Fallahuna. Kenapa fallahuna kok bukan fallahina? Oleh karena dia khabar. Khabar itu harus marfu. Fallahuna itu marfu dengan waw. Mengapa dia marfu dengan waw? Oleh karena dia jamak muzakkar salim. Ini kata benda yang berperan sebagai khabar. Kemudian setelah kata benda itu ada lagi kaya, kata sifat. Ya, kata sifat. Jadi kata sifat setelah kata benda itu harus selaras dengan kata benda itu, ya. Kaya itu ghaniyun. Yang kaya itu fallahun jamak. Berarti jamak dari ghaniyun itu aghnia. Aghniya'u. Ghairu munsharif. Tidak bertanwin. Aghniya'u. Ya fallahuna aghniya'u. Jadi aghniya'u ini sebagai kata sifat yang menjelaskan ini. Na'tun, ya. Dia na'tun. Kemudian fallahuna itu man'ut. Jadi perhatikan jabatan-jabatan kata itu. Fallahuna itu punya dua jabatan. Yang pertama sebagai khabar terhadap ar-rijalu, yang kedua sebagai man'ut terhadap aghniya'u, ya. Jadi aghniya'u itu na'tul marfu'. Dia itu na'tul marfu' menjelaskan yang marfu', dia itu marfu'un. Ya, aghniya'u marfu'. Oleh karena dia itu na'tul marfu'. Jadi kalimatnya ar-rijalu alladzina tahta syajarati fallahuna aghniya'u. Dia merupakan kalimat majmu' dengan menggunakan alladzina. Ya, sebelumnya sudah jelaskan bahwa kalimat majmu' dengan alladzina bisa diurai menjadi dua kalimat tunggal. Apa itu? Dua kalimat tunggal itu ar-rijalu aghniya'u. Ar-rijalu fallahuna aghniya'u. Jadi pria-pria itu adalah petani-petani kaya. Yang kedua, ar-rijalu tahta syajarati. Petani-petani itu, pria-pria itu di bawah pohon. Kalau diurai, ini alladzina itu dihilangkan. Oleh karena fungsi alladzina itu untuk menggabungkan dua kalimat tunggal itu, ya. Kalau kalimatnya tunggal semua nggak ada alladzina. Tapi kalau dua kalimat tunggal itu digabung menjadi kalimat majmu', muncullah alladzina. Sehingga kalimatnya menjadi ar-rijalu alladzina tahta syajarati fallahuna aghniya'u. Oke. Kemudian dua, saya mengucapkan salam kepada guru-guru laki-laki yang dulu menolong saya. Jadi saya itu subjek. Kalau saya itu subjek, kemudian mengungkapkan itu predikat, ya. Nah, dalam bahasa Arab, kalau predikatnya itu kata kerja seperti ini, mengucapkan itu kata kerja,
maka kata kerja itu bisa diletakkan di depan, bisa juga diletakkan setelah subjek ya. Kalau dia diletakkan setelah subjek seperti ini, berarti subjek itu mubtada, mengucapkan dan seterusnya itu khabar. Tapi kalau mengucapkan itu diletakkan di depan, maka mengucapkan itu fi'il, kemudian saya itu menjadi fa'il, subjek dari mengucapkan. Oke. Saya mengucapkan salam kepada guru-guru laki-laki yang dulu menolong saya. Mengucapkan salam itu kata kerja madhi sallama ya. Sallama. Sallama. Tidak usah. Saya buat di sini sallama. Sallama mengucapkan salam. Salama itu pada harful jarnya itu ala. Kemudian fi'il mudhari'nya yusallimu. Ini sudah berulang kali dimunculkan dalam latihan. Yusallimu. Yusallimu ala, ya. Saya mengucapkan salam kepada guru-guru laki-laki yang dulu menolong saya. Ya, kuat kesan bahwa mengucapkan salam itu terjadi pada waktu lampau, ya. Bukan sedang terjadi sekarang, bukan terjadi tiap hari, bukan akan terjadi, ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk itu, tapi kesan kuat saya mengucapkan salam itu terjadi pada waktu lampau. Jadi mengucapkan yang kita gunakan adalah fi'il madhi. Fi'il madhi sallama. Fi'il madhi ini sallama itu untuk huwa. Kalau untuk saya salamtu. Ini kalau kita tasrif sallama, sallama, sallamu, sallamat, sallamata, sallamna. Sallamta, sallamtuma, sallamtum. Untuk engkau perempuan, salamti, salamtuma, salamtunna. Untuk saya, salamtu. Untuk kami, salamna. Jadi saya mengucapkan salam, ya. Jadi coba saya itu kita letakkan di depan, ya. Kita letakkan di depan. Ana. Saya itu ana. Kemudian kata kerja salama untuk ana itu salam tu. Ana salam tu. Ana salam tu. Berarti ini mubtada, ini khabar ya. Ana salam tu ala kepada ala guru-guru laki-laki. Guru laki-laki mudarris. Guru-guru laki-laki jamak dari mudarris, mudarrisun atau mudarrisin. Jadi oleh karena ada ala di depan, maka guru-guru yang digunakan itu guru-guru yang majrur, mudarrisin. Ada salamtu alal mudarrisina, alal mudarrisina. Ya, mudarrisina itu majrur karena didahului oleh ala. Dia majrur dengan ya. Kenapa dia majrur dengan ya? Oleh karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu majrur dengan ya, mansub dengan ya, marfu dengan waw, ya. Ada salamtu alal mudarrisina, yang itu alladzina. Yang itu alladzina. Yang itu alladzina. Alladzina. Kenapa alladzina? Oleh karena sabiknya itu jamak berakal, majrur, ya, majrur. Kita gunakan alladzina. Kalaupun marfu alladzina juga, ya. Kalaupun marfu alladzina juga seperti ini. Kalaupun mansub alladzina juga, ya. Oleh karena alladzina itu digunakan untuk marfu, mansub, majrur. Ana sallamtu alal mudarrisina alladzina dulu menolong saya. Dulu menolong saya.
dulu menolong saya. Jadi itu kata kerja lampau, fi'lun madin ya. Fi'lun madin untuk hum, untuk mereka laki-laki itu berakhir dengan waw jamaah. Itu lihat itu. Jadi hum itu lihat fi'il ininya, fi'il madinya itu berakhir dengan waw, nasaru. Ya, nasaru. Jadi alladzina yang dulu menolong. Yang menolong siapa? Yang menolong itu ini guru-guru laki-laki. Berarti hum ya. Jadi nasaru, nasaru kan begitu kan? Kapan mereka menolong? Dulu. Berarti fi'il madhi. Alladzina nasaru. Saya tulis sini ya. Nasaru itu berakhir dengan alif fariqah ya, alif fariqah. Tetapi apabila nasaru itu diikuti oleh objek, alif fariqahnya itu dihilangkan. Nasaruni ya, nasaruni, menolong saya, mereka menolong saya. Jadi alif fariqahnya itu dihilangkan. Nasaruni, yang mereka dulu menolong saya. Alladzina nasaruni, itu dulu menolong saya. Sayanya itu apa? Sayanya itu ini, ya mutakallim. Ya mutakallim, kemudian ya mutakallim ini diprotek, di backup oleh nun yang dinamakan nun proteksi atau nun wiqayah untuk menghindari agar fi'il itu tidak berakhir dengan kasrah. Jadi fi'il itu tidak boleh berakhir dengan kasrah ya. Makanya i'rab fi'il itu tidak ada yang majrur. Sebagai ganti majrur dimunculkan majzum ya. Nasaruni. Tapi kalau nggak ada nun, nasori, mungkin terjadi begitu. Alladzina nasaruni. Ya. Oke. Kalimat berikutnya, saya bertemu dengan guru-guru laki-laki. Saya, coba ini. Kalau ana dimunculkan di depan, ana salamtu, ini jumlah ismiyah. Ana mubtada, salamtu, dan seterusnya khabar ya. Tetapi kalau ana tidak dimunculkan, oleh karena salamtu ini sebetulnya sudah mengandung kata ana ya. Tu itu kan ana lah. Kalau tidak dimunculkan, salamtu ala, maka kalimatnya fi'liyah. Kalimatnya fi'liyah. Jadi fi'ilnya itu salam, fa'ilnya itu tu. Ya. Dulu coba simak kembali edisi mengenai perubahan, transformasi kalimat ismiyah menjadi kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah menjadi kalimat ismiyah. Jadi salam tu, saya mengucapkan salam. Ana salam tu juga saya mengucapkan salam. Ana salam tu itu ismiyah, salam tu itu fi'liyah. Nomor 3, saya bertemu dengan qabaltu. Ya. Ini nomor 2 ya. Kosakata nomor 2, nomor 3, bertemu qabala. Qabala. Insyaallah kita pelajari nanti yang begini, sulasi mazid. Qabala mudhari'nya yuqabilu. Yuqabilu. Fa'ala yufa'ilu. Ini mengandung makna bertemu dengan, tapi nggak ada dengannya, ya, tidak ada dengannya. Jadi qabala, saya bertemu, oke, kita buat seperti ini juga. Ana, ini kesannya juga waktu pertemuan itu terjadi pada waktu lampau. Jadi kita menggunakan fi'il madhi, qabala. Ana qabala untuk saya, qabaltu. Ana qabaltu. Ana qabaltu. Ini mubtada, ini khabar. Jadi jumlah ismiyah. Ana qabaltu.
bertemu dengan siapa? Guru-guru laki-laki. Guru-guru laki-laki. Al-mudarrisina. 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 Al-mudarrisina itu mansub. Oleh karena ini jamak mudzakkar salim. Dia mansub dengan apa? Dia mansub dengan ya. Kenapa dia mansub? Oleh karena dia objek, ya. Oleh karena dia objek. Oleh karena dia objek. Maf'ulun bih. Objek. Objek, ya, subjeknya itu tu, ini fa'ilnya. Qabal itu isimnya. Ana qabaltul mudarrisina, yang alladzina dulu menolong siapa? Dulu saya tolong, ya. Yang dulu saya tolong. Alladzina menolong itu nasara atau sa'ada. Menolong itu nasara atau sa'ada. Coba di sini kita pakai sa'ada. Di sini kita gunakan nasara, ya. Di sini kita gunakan sa'ada. Jadi alladzina sa'adu. Kalau nasaru alladzina sa'adu. Jadi mereka menolong, ya, saya. Coba dulu. Yang dulu saya tolong, ya. Yang dulu saya tolong. Alladzina sa'adtu. Kalau kita gunakan nasara, alladzina nasartu. Alladzina nasartu, yang saya tolong. Coba lihat silah mausulnya. Silah mausulnya itu ini, sa'adtu. Saya tolong, ya kan? Saya tolong dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, sa'adtu itu harus mengandung aid. Orang ketiga yang mengacu pada alladzina. Siapa ini? Yang saya tolong ini, hum, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu alladzina sa'adtuhum. Alladzina sa'adtuhum. Alladzina sa'adtuhum. Yang saya tolong mereka. Dalam bahasa Indonesia, hum itu harus dihilangkan. Hum itu tidak boleh dicantumkan. Aid itu tidak boleh dicantumkan dalam bahasa Indonesia. Makanya terjemahannya yang sa'atu, yang saya tolong, bukan yang saya tolong mereka, bukan alladzina sa'atuhum. Tapi dalam bahasa Arab, hum ini itu harus dicantumkan, harus ada, ya. Jadi kalimatnya itu ada qabaltul mudarrisina alladzina sa'atuhum. Ya, perhatikan hum ini aid yang kembali ke sini. Ya, oke. Nah, bisa juga dihilangkan ananya. Oleh karena qabaltu sudah mengandung ana. Qabaltul mudarrisina alladzina sa'atuhum. Alladzina nasartuhum. Kalau kita pakai nasara. Ya, kalau kalimatnya begitu, berarti kalimatnya fi'liyah. Ya, jadi ini fa'il, ini kata kerja, ya. Ini kata kerja. Tapi kalau tu-nya itu kita taruh di depan, ya. Kalau ditaruh di depan, kita harus menggunakan ana. Ana qabaltu, sama artinya dengan qabaltu. Ana qabaltu ini jumlah ismiyah, ananya mubtada, qabaltu itu khabar. Oke, nomor 4. Pedagang-pedagang laki-laki yang saya kenal dapat berbahasa Arab. Coba lihat. Ini kalimat setelah yang itu namanya silah mausul, ya. Silah mausul itu harus mengandung aid atau roji yang kembali ke isim mausul, ya. Aid itu apa? Orang ketiga, kata ganti orang ketiga.
Coba lihat, saya kenal, nggak ada kata ganti orang ketiga di situ. Nah, kata ganti orang pertama ada, saya. Orang pertama itu bukan aid. Jadi di sini harus dimunculkan kata ganti orang ketiga dalam bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, aid itu harus dihilangkan. Nah, jadi pedagang-pedagang laki-laki yang saya kenal, kalau bahasa Arab itu pedagang-pedagang laki-laki yang saya kenal mereka dapat berbahasa Arab. Nah, dalam bahasa Indonesia mereka harus dihilangkan. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu pedagang. Pedagang itu tajir. 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 Tajir ini disadap oleh orang Betawi ini. Tajir itu dalam bahasa Betawi kaya, ya, tajir. Diserap tajir. Oleh karena pedagang itu biasanya kaya. Biasanya, ya. Nah, jadi tajir itu pedagang laki-laki, pedagang perempuan tambahkan saja tambah mutah, tajirah. Nah, jamak dari tajir itu tujar. Jamak taksir, ya. Tujar. Tujarun. Sama dengan jamak dari talibun, tulab. Jamak dari kafirun, kufar, ya, walaupun bisa kafirun juga. Pedagang-pedagang laki-laki, at-tujaru. Sini ya. At-tujaru. At-tujaru yang alladzina, ini berakal ini. Alladzina, at-tujaru alladzina saya kenal, arafa ya'rifu, kenal itu arafa fil madhi, arafa, kemudian ya'rifu fil mudhari, ya'rifu. Jadi arafa saya telah mengenal, kalau ya'rifu saya akan atau sedang mengenal. Jadi yang saya kenal, pedagang-pedagang laki-laki yang saya kenal dapat berbahasa Arab. Ini memberikan kesan kuat bahwa peristiwa saya kenal itu terjadi sekarang, ya. Jadi kita gunakan fil mudhari, ya'rifu, untuk saya a'rifu. Ini silah mausul. Dalam silah mausul itu harus ada aid yang kembali ke alladzina. Aidnya apa? Hum. Ya, sama dengan sa'atuhum, yang saya tolong mereka. Bedanya kalau saat ini fil madhi, ini fil mudhari. At-tujaru alladzina a'rifuhum. Dapat berbahasa Inggris. Dapat itu yastati'u. Sudah sering kita munculkan, ya. Dapat untuk mereka laki-laki, yastati'una. Yastati'una. Lihat lagi edisi mengenai kalimat dapat. Yastati'una. Dapat untuk mereka laki-laki. Kalau dapat untuk saya, astati'u. Yastati'una. Yastati'una ini diikuti oleh partikel nasab, ya, an. Yastati'una an. Dapat apa? Berbahasa. Berbahasa itu sudah sering kita munculkan. Takallama yatakallamu. Takallama fil madhi, yatakallamu fil mudhari. Yang berbahasa itu mereka laki-laki. Yatakallamuna. Yatakallamuna. Ay yatakallamuna. Ay yatakallamuna. Begitu kan? Jadi berbahasa untuk mereka laki-laki, yatakallamuna. Kalau dapat untuk mereka laki-laki, yastati'una. Ya, berawalan ya, kemudian berakhir dengan una. Tapi perlu diperhatikan bahwa an itu partikel nasab. An itu partikel nasab. Fi'il mudhari setelah an itu harus mansub. Yatakallamuna itu harus mansub. Ini yatakallamuna ini fi'il mudhari yang berakhir dengan una. Yang una itu disebut al-asma'ul al-af'alul khamsah, ya. Dia harus mansub.
Bagaimana menasabkan yatakallamuna? Nunnya dihilangkan. Nunnya dihilangkan. Nah, jadi yatakallamuna mansubun bi hadfin nun. Dia mansub dengan menghilangkan nun. Oleh karena dia didahului oleh partikel nasab. Nasib atau minan nawasib an, ya. Nah, kita sudah mempelajari partikel-partikel nasab itu. Coba lihat edisi itu. Nah, kemudian setelah nun dihilangkan munculkan alif fariqah. Munculkan alif fariqah. Ayyatakallamu. Ayyatakallamu. Gitu ya. Ayyatakallamu berbahasa Arab, al-Arabiyah. Ya, bahasa itu alif lam Arabiyah bertamarbutah. Beralif lam bertamarbutah. Kemudian berakhir dengan fathah oleh karena dia objek atau maf'ulun bih. Jadi kalimatnya at-tujaru alladzina a'rifuhum yastati'una an yatakallamul arabiyyah. Yang terakhir, mereka adalah siswa-siswa laki-laki yang lulus dalam ujian. Mereka, hum, ini mubtada. Mereka adalah siswa-siswa laki-laki, at-tullabu. At-tullabu ini khabar itu harus marfu. Kenapa dia beralif lam? Oleh karena dia sabiq, antecedent. Oleh karena setelah tullabu itu yang isim mausul, ya, alladzina. Inilah sebetulnya yang membuat at-tullabu itu beralif lam. Ya, yang membuat at-tullabu beralif lam. Yang membuat at-tullabu itu berakhir dengan dhammah oleh karena dia berperan sebagai khabar. Khabar itu marfu. At-tullabu itu marfu dengan dhammah sebab dia jamak taksir, ya. Hum at-tullabu alladzina, setelah alladzina silah mausul. Lulus najaha. Nomor 5, ya. Lulus itu najaha. Najaha berhasil. Najaha. Ingat darun najah, najaha. Nah, yang lulus siapa? Yang lulus tullabu, hum. Jadi najahu ini fi'il madhi ini. Najahu. Kenapa najahu? Oleh karena peristiwa kelulusan itu terjadi pada waktu lampau. Alladzina najahu fil imtihan. Fil imtihani atau fil ikhtibari, ya, fil ikhtibari. Jadi coba lihat silah mausulnya najahu. Silah mausul itu harus mengandung aid. Aidnya apa? Ini waw. Ini semakna dengan hum yang kembali kepada alladzina. Alhamdulillah kita sudah selesaikan 5 soal. Mari kita ulangi sekali lagi. Hubut tullabu alladzina najahu fil imtihan. Mereka adalah siswa-siswa laki-laki yang lulus dalam ujian. Kemudian at-tujaru alladzina a'rifuhum, pedagang-pedagang yang saya kenal. Jadi dalam bahasa Indonesia nggak ada ini humnya ini. Pedagang-pedagang yang saya kenal, bukan pedagang-pedagang yang saya kenal mereka. Pedagang-pedagang yang saya kenal yastati'una ayyatakallamul arabiyyah, dapat berbahasa Arab. Ini ana qabaltu atau qabaltu tanpa ana, qabaltul mudarrisina, saya bertemu dengan guru-guru laki-laki yang sa'atuhum, yang dulu saya tolong. Alladzina sa'atuhum kalau kita pakai sa'ada, kalau kita pakai nasara alladzina nasartuhum, ya. Hum itu aid yang kembali kepada alladzina. Kemudian ana sallamtu ala atau sallamtu ala, ya.
Kalau ana salam tu itu jumlah ismiyah, kalau salam tu ala jumlah fi'liyah. Alal mudarrisina, saya mengucapkan salam kepada guru-guru laki-laki yang alladzina nasaruni, yang membantu saya, atau alladzina sa'aduni, ya. Jadi coba lihat di mana ayatnya waw. Waw itu bermakna hum, ya. Kata ganti orang ketiga yang kembali ke alladzina sa'aduni, ya. Kemudian tadinya dia alif fariqah, tapi kalau ini disambungkan dengan kata ganti, maka alif fariqahnya dihilangkan. Ini pakai nun niswah, ya. Nah, itu khusus untuk i, kata ganti dhamir mutakallim saya, untuk menghindari nasoru dari berakhir dengan kasrah. Ana salamtu al mudarrisina alladzina nasaruni. Saya mengucapkan salam kepada guru-guru laki-laki yang membantu saya. Yang terakhir, ar-rijalu alladzina tahta syajarah, ya. Laki-laki atau pria-pria yang alladzina tahta syajarah, yang di bawah pohon itu, fallahuna aghniya, pedagang-pedagang kaya. Pedagang-pedagang kaya, ya. Ya, jadi kalau kita amati sila mausul, tahta syajarah itu prasa zarfi, kemudian nasaruni itu jumlah fi'liyah, sa'atuhum jumlah fi'liyah, ini alladzina a'rifuhum jumlah fi'liyah, kemudian alladzina najahu fil ikhtibar atau fil imtihan itu jumlah fi'liyah. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat, tetap semangat. Kita sudah memasuki edisi 300-an ini, ya. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.